Cuman satu yang saya lakukan. Roy, Ya, kau mau minta maaf atau enggak? ya, ya. Kalau kau nggak mau minta maaf, ya kan? Mau panjang, mau pendek, Roy. Ya. Kita gitu. Bang Angga yang kayaknya nggak mampu dah, nggak bisa dia mau bicara pelan-pelan sudah itu. Bang, coba Bang, Abang gambarkan dulu kalau Abang berjumpa dengan si Roy Suryo itu, Bang Mas Roy. Yang kita somasi bukan hanya Roy Suryo. Yang Nambah kita lagi nih. somasi bukan hanya Roy Suryo. Tapi ya dari penayangnya. Oke. Pernyataan yang menurut saya bisa memecah belah, ya, Ya. memecah belah antar alumni, misalnya dari Jogja, ya, dari UGM, dan ya, ini kan kurang bagus sih. Ya. Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Muhammad Nurullah RS minta kepada ex Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk meminta maaf kepada masyarakat Lampung. Wah. Mendengar dan melihat di berita pernyataan Roy Suryo, sangat merasa terganggu, ya, bahkan jelas ya tersinggung. Ternyata banyak yang merasa disenggol oleh Roy Suryo. Yang bersangkutan ini marah-marah. Karena apa? Roy Suryo dinilai merendahkan ya Hmm. dari lulusan Lampung. Karena yang disenggol bukan hanya segelintir orang, Ya, tapi semasyarakat gitu loh. betul. Rencana kita akan somasinya itu di hari Kamis. Kalau misalnya sampai hari Kamis ternyata Roy Suryo tidak ada juga tanggapan, ya ini akan semakin berjalan terus. Ngerasa disenggol juga sama Roy Suryo. Iya, iya. BEM-BEM yang ada Iya. di Lampung, ya. Kemudian mereka mau rencana turun aksi, ya, yang ada. Bang, maaf, Tuh. sebenarnya bukan cuma teman-teman alumni dan juga warga Lampung loh, karena subscriberku itu banyak sekali yang membuat pernyataan yang memberikan dukungan, artinya cukup menilai tersinggung juga. Ada juga, ayo saudara Lampung, jangan biarkan Roy Suryo disomasi saja orang seperti itu karena sombong dan sok alumni UGM yang nggak boleh menghina universitas lain dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali ya. Seolah-olah alumni dari lulusan Lampung ini sangat rendah lah di mata dia, gitu kan. Jadi Roy Suryo harus mempertegas dan mengklarifikasi pernyataannya. Ya. Ya, dari ucapannya, gesturnya udah kelihatan. Itu Bang Aib, menurut saya tapi gitu. kan orang seperti Roy Suryo ini orang yang tidak akan pernah merasa bersalah, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh teman-teman Lampung justru hanya akan membuang-buang energi gitu. Bahkan dianggap mencari-cari kesalahan yang notabene ia menganggap bahwa dia tidak bersalah. Kira-kira bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada Roy Suryo agar betul-betul dia sadar, lo salah gitu. Kita kawal sampai Ya. Roy Suryo betul-betul mengklarifikasi dan meminta maaf. Nah, kita akan lakukan 7 hari besok, ya. Kita sudah kumpulkan ada beberapa elemen yang akan mensomasi Roy Suryo. Tentu karena pergerakan ini kan tidak dikoordinir oleh siapapun, kemudian kita dalam hal ini kan punya respon yang sama. Pada saat nanti ketika Roy Suryo masih kekeh seperti itu, ya, Ya. dia tidak mau minta maaf, saya yakin nanti ada satu sikap yang sama. Mudah-mudahan nanti ya masyarakat Lampung termasuk alumni Lampung. Kalau ternyata dari 7 hari itu ternyata tidak ada respon juga dari Roy Suryo, Ya. maka kita akan melakukan somasi secara tertulis. Nanti somasi 2, setelah somasi 2 ternyata tidak ada pergerakan juga, maka kami akan melakukan gugatan secara perdata. Kenapa si Roy Suryo ini terus yang ada di TV gitu? Iya, iya, iya. Harusnya sudah dicekal. Di hadapan Anda Ya. sudah ada Roy Suryo dengan gayanya yang memang betul-betul tidak akan pernah meminta maaf dan orang paling ngeles. Tentu Abang Aib sangat sadar itu, tahu itu. Kira-kira redaksi apa atau ungkapan seperti apa yang Bang Aib akan sampaikan ke beliau? Karena kalau kita menyakiti sesama manusia harus minta maafnya ke manusia, bukan kepada Tuhan. Iya. Jadi kalau Roy Suryo belum minta maaf ke kami, alumni Lampung, warga Lampung, dia nggak akan dimaafkan. Kalau Iya. Anda ini orang yang pintar, yang cerdas, yang beragama, tentu Anda harus menyadari bahwa Anda salah dan telah menyinggung perasaan kami selaku alumni Lampung dan orang Lampung tentunya. Bahas
isu yang lagi diramai-ramaikan guys ya. Jadi pembahasan yang kita lanjutkan terkait kisruh Roy Suryo yang mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial berkaitan dengan semacam mau dibilang penghinaan, bisa jadi pelecehan mungkin, merendahkan iya, yaitu pernyataan ya dari seorang atau sikap ya, kalaupun nggak bisa dibilang pernyataan tapi ada sikap yang dilakukan oleh Roy Suryo di saat diskusi beberapa hari yang lalu yang menyebabkan ada ketersinggungan yang dirasakan oleh pihak masyarakat, warga, alumni kampus-kampus yang ada di Lampung. Waduh, luar biasa. Nah, minggu lalu aku tuh pernah bikin podcast dengan salah seorang advokat yang kebetulan juga alumni dari Lampung, yaitu Bang Angga, di mana beliau membuat pernyataan dalam penilaian beliau ada gestur dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagai bentuk pelecehan terhadap mahasiswa alumni Lampung, ya kan? Nah, sehingga itu ia justru membuat ultimatum dan juga somasi, dan itu diperkuat dengan tokoh Fakultas Hukum ya, alumni Fakultas Hukum dari Lampung juga yang kemudian melihat bahwa ini ada hal yang perlu dikoreksi. Minimal ada tabayun atau ada semacam pernyataan yang disampaikan oleh atau respon balik yang dilakukan oleh Roy Suryo terkait tanggapan dari masyarakat Lampung. Nah, bahkan ada mahasiswa yang sudah mengagendakan untuk melakukan aksi ke pihak kepolisian agar meminta dan memanggil kepada Roy Suryo bertanggung jawab terhadap pernyataan atau perbuatannya guys. Nah, malam hari ini kita follow up lagi ya. Kita follow up dan kebetulan di live streaming ini aku mengundang kembali Bang Angga dan juga kebetulan ada tokoh masyarakat dan juga barangkali alumni dari Universitas Lampung. Di sini ada Bapak atau Abang atau Mas atau Ustadz Aib Saipullah. Assalamualaikum Bang Aib. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih sudah mau hadir di podcast ini malam-malam. Siap. Ya, Ya, dan juga Bang Angga. Apa kabar Bang Angga? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Siap. pendengar Bang Bill Offside. Bang Bill, gimana Ya. kabar? Sehat, 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 sehat. Terus berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah. juga perjuangan tetap lanjut. Aku mau nagih ke Bang Angga ini karena sudah 7 hari kan somasi ke Roy Suryo. Siap, 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 siap. Oke Bang Angga, aku semalam itu kebetulan mengundang Iya, dua teman-teman dari dua teman dari iya, iya, iya. apa ya, Nah, dari mahasiswa ya. Mereka mahasiswa Lampung yang kemudian mereka ini aku minta semacam ya pernyataan sikap terkeseru pernyataan dari seorang Suryo yang nilai masyarakat Lampung. Oke, tapi sebelum aku perbaiki dulu situasi intern kurang kami. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah nampaknya kita diramaikan juga dengan hadirnya Bang Aib yang juga merupakan tokoh dari Lampung. Ya, aku kira ini akan semakin mengkerucut. Ternyata respon masyarakat Lampung itu cukup signifikan. Barangkali aku ke Bang Angga dulu ya. Nanti Bang Angga kemudian informasikan juga sebenarnya sekarang apa yang menjadi situasi dan kondisi dari masyarakat Lampung hari ini setelah mendengarkan pernyataan Roy Suryo dan sekaligus barangkali ketika mereka mengikuti media. Karena ternyata tidak hanya di podcastku Bang. Aku lihat di media-media online ada berita-berita yang ternyata banyak orang yang kemudian sedikit meramaikan juga. Misalnya ini ada pernyataan dari PWDPI ya, dinilai hina Universitas Selampung, Ketua Umum PWDPI minta Roy Suryo minta maaf. Ini aku bacain singkat aja. Ini Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Muhammad Nurullah RS minta kepada ex Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk meminta maaf kepada masyarakat Lampung. Wah, artinya ternyata banyak sekali yang menanggapi hal ini. Sebenarnya sudah seperti apa sih, Bang? Setelah kita podcast dan juga Abang punya somasi itu, boleh berikan gambaran singkat. Silakan, Bang. baik. Terima kasih Bang Bill. Siap. Jadi setelah kita kemarin podcast, ya, saya pantau di TikTok. Ya.
ternyata bukan cuman saya yang merasa terbakar gitu, Iya. yang merasa tersentuh atau disenggol oleh Roy Suryo. Iya, iya, iya. Ternyata banyak yang merasa disenggol oleh Roy Suryo. Bahkan sampai di TikTok itu ada dari warga masyarakat Lampung yang marah-marah ke Roy Suryo. Wow. Jadi itu nanti nanti saya WA ke Bang Bill. Iya. Jadi yang bersangkutan ini marah-marah karena apa? Roy Suryo dinilai merendahkan ya Hmm. dari lulusan Lampung Iya. atau merendahkan masyarakat Lampung. Iya. Ternyata bukan saya aja yang merasa tersenggol. Hmm, hmm. Dan banyak lagi ya di TikTok itu kan merupakan barometer. Iya. Kita tidak ada mengakomodir ataupun tidak ada stimulanisasi Hmm, 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 hmm. stimulan kan dari teman-teman maupun orang-orang yang ada di TikTok nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya mereka semuanya ya Hmm. melaksanakan melaksanakan perasaan mereka ya kan karena ketersinggungan ini. Iya. Tuh. Jadi, nah untuk somasi Bang Bill, Iya. rencana kita akan somasinya itu di hari Kamis. Jadi Oh, hari terakhirnya Kamis. Kamis. Lusa Terakhir berarti ya? Kamis. Ya kan? Besok kan baru Rabu. Oh iya. Nah, itu Kamis. Jadi terakhirnya di hari Kamis. Nah, kalau misalnya sampai hari Kamis ternyata Roy Suryo tidak ada juga tanggapan, ya ini akan semakin berjalan terus. Dan bukan karena digerakkan oleh saya atau digerakkan oleh Bang Bill Iya. atau digerakkan ini masif dari masyarakat. Betul. Nah, saya sendiri ya itu berada di Jakarta. Iya. Ini Bang Aep ya kan yang Iya. merupakan alumni dari Universitas Lampung juga Hmm. yang berada di Banten. Banten. Oh. Iya. Iya, jadi Banten. banyak alumni kita. Alumni kita bukan di Jakarta dan di Lampung saja, tapi di Banten juga banyak. Nah, beliau juga merasa ya nanti dijelaskan oleh Bang Aep ya Iya. kan apa perasaannya, kenapa dan lain Hmm. sebagainya. Mereka ngerasa disenggol juga sama Roy Suryo. Iya, iya. Bahkan kalau kemarin ya kan kita juga nggak terlalu ini ya Hmm. tidak koordinasi juga dengan teman-teman mahasiswa. Nah Iya. teman-teman mahasiswa itu lebih masif lagi. Iya. Betul. Teman-teman mahasiswa itu bahkan mereka ya berhimpun dari BEM-BEM yang ada Iya. di Lampung ya. Kemudian mereka mau rencana turun aksi ya Iya. silahkan. Jadi apapun yang dilakukan untuk menjaga nama baik dan menjaga martabat ya Iya. khususnya martabat eh, alumni Lampung, baik itu warga masyarakat Lampung juga, ya, Hmm. atau alumni-alumni Lampung, itu harus dijaga martabatnya, harus dijaga citranya, Iya. bahkan harus dijaga juga, ya kan, eh, harga diri Iya. dari warga Lampung ataupun harga diri dari lulusan-lulusan Lampung harus dijaga dan harus dihormati Iya. oleh setiap orang yang ada. Bang, maaf, Tuh. sebenarnya bukan cuma teman-teman alumni dan juga warga Lampung loh, karena subscriberku itu banyak sekali yang membuat pernyataan yang memberikan dukungan, artinya cukup menilai tersinggung juga. Nah, jangankan yang sudah komen-komen sebelumnya, ini di chat ini juga, ya, di chat ini banyak sekali yang kemudian mengeluarkan pernyataan memberikan dukungan. Ini salah satunya Bang Martinus Sinaga nih. Dia mengatakan Roy Suryo telah buat ketersinggungan masyarakat Lampung dan alumni Universitas Lampung. Roy Suryo tidak beradab dan tidak punya adab. Tuh, Panji misalnya, kami rakyat Lampung mendukung 100% Roy Suryo sudah melecehkan Universitas Lampung.
Ada juga, ayo saudara Lampung, jangan biarkan Roy Suryo disomasi saja orang seperti itu karena sombong dan sok alumni UGM yang nggak boleh menghina universitas lain dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali ya. Nah itu gimana? Artinya ternyata ini tanggapannya bukan cuma dari masyarakat Lampung. Ya, jadi Bang Bill, eh karena Ya, peristiwa ini beberapa senior-senior kita juga sudah memberikan kepada kita bahwa tolong ya agar Roy Suryo bisa bertabayun, agar Rosuryo bisa menjelaskan, agar Rosuryo bisa mengklarifikasi apa yang sudah dia lakukan. Nanti dijelaskan juga sama Bang Aib. Bang Aib ini adalah alumni dari Universitas Lampung nih, Bang Bill. iya, Ya kan, beliau adalah senior saya yang beda fakultas. iya, Kalau saya fakultas hukum, beliau ini fakultas FKIP. Nah, jurusan geografi. Jadi nanti beliau juga akan coba jelaskan ya kan apa perasaannya dan lain sebagainya setelah dia mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Roy ini. Gitu Bang Bim. iya. Oke, kita mungkin langsung langsung aja ke Bang Aib. Bang Aib, kira-kira apakah Bang Aib ini juga tergerak karena memang sejak menonton videonya pernyataan dari Roy Suryo, atau mungkin Bang Aib sendiri karena mengikuti adanya tanggapan dari alumni-alumni dan juga mahasiswa-mahasiswa yang sedikit tergelitik dengan pernyataan Roy Suryo. Bagaimana Bang Aib? Monggo bisa digambarkan. Ya, halo Bang Aib. Ya, baik. Ya, silakan. Makasih Bang Bill. Siap, siap. Oke. Saya terus terang selaku lulusan dari Lampung, ketika mendengar dan melihat di berita pernyataan Roy Suryo, sangat merasa terganggu ya, bahkan jelas ya tersinggung dengan pernyataan bahwa seolah-olah alumni dari lulusan Lampung ini sangat rendah lah di mata dia gitu kan. Ya, Dia ini paling, bahwa semua itu paling UGM lah. iya, Ini yang membuat saya kecewa dan sangat tersakiti ya. Jangan salah, Bang Bill, iya. alumni di Banten itu, alumni Lampung, khususnya dari Universitas Lampung, kita lebih dari 1.000 orang, Wow. alumni Banten, itu lebih dari 1.000. Itu hitungan tahun yang lama, Iya. 5 tahun yang lalu. Mungkin sekarang bisa lebih daripada 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000. Wow. Kalau kita didata, apalagi dengan lulusan-lulusan selain Universitas Lampung. Iya. Jadi saya sebagai alumni, kemudian saya juga berkiprah di akademisi di Universitas Mataul Anwar. Saya diskusi dengan rekan-rekan yang sama-sama jebolan dari Lampung, sama punya pernyataan yang sama. Iya. Jadi Roy Suryo harus mempertegas dan mengklarifikasi pernyataannya, Iya. dan dia harus mencabut dan minta maaf. Jangan menganggap remeh terhadap alumni, apalagi dia bicara Lampung. Iya. Walaupun saya asli Banten, saya sangat cinta Lampung. Iya. Gitu Bang ya, Iya. Bang Busro, Bang Angga. Iya. Kita ini sama-sama mencintai Lampung. Bagaimanapun saya bisa begini, saya karena dulu kuliah di Lampung. Iya. Begitu ada pernyataan itu, saya sangat tersinggung. Persoalan dia dengan persoalan politis, hal dan lain sebagainya, itu urusan lain kan. Iya. Kita selama ini hanya mengikuti saja. Iya. Tetapi begitu menyinggung, menyampaikan bahwa Lampung, dia merasa UGM, waduh, ini Iya. pernyataan yang menurut saya bisa memecah belah, ya, Iya. memecah belah antara alumni, misalnya dari Jogja, ya dari UGM, dan ya, ini kan kurang bagus sih. Iya. Itu Bang Bill. Boleh dari sisi mana barangkali Bang Aib melihat sebenarnya apakah dari ucapan, gestur, atau ada track record dari seorang Roy Suryo sehingga teman-teman masyarakat Lampung menilai ini orang kok sudah sangat berlebihan sekali. Di titik mana yang sebenarnya menurut Bang Aib itu terlihat sekali Roy Suryo ini tidak hanya sekedar merendahkan warga Lampung, tapi benar-benar dia menunjukkan sikap sebagai orang yang arogan. Boleh di-spill lagi kira-kira yang mananya itu? Ya dari ucapannya, gesturnya udah kelihatan. Oke. Ya, ucapan dia, gestur dia, gitu ya.
Kemudian kalau saya lihat track record dia selama ini juga, Hmm. oh ya selalu bikin kontroversi lah, Iya, ya banyak hal yang membuat gaduh lah, iya. membuat gaduh persoalan-persoalan lain tadi. Ya Bang, itu Bang Aib, menurut saya tapi gitu. kan orang seperti Roy Suryo ini orang yang tidak akan pernah merasa bersalah, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh teman-teman Lampung justru hanya akan membuang-buang energi gitu. Bahkan dianggap mencari-cari kesalahan yang notabene ia menganggap bahwa dia tidak bersalah. Kira-kira bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada Roy Suryo agar betul-betul dia sadar, lo salah gitu. Komunikasi apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kira-kira? Kalau rekan-rekan di Banten semua, karena kita kan di alumni Lampung ini kan dari berbagai latar belakang jurusan ya, Iya, dan membidangi masing-masing ya. iya, Kalau kaitan dengan masalah itu kita serahkan pada teman-teman yang ahli hukum, oke, ahli politik. iya, Saya ini kan latar belakang bidang pendidikan. iya, Jadi insya Allah kami bersama-sama akan apapun itu pergerakan teman-teman, iya, terutama mahasiswa, kemudian yang lebih paham tentang hukum, mungkin salah satunya Bang Angga ini, hmm. tentu kami sangat mendukung itu. Langkah Bang Angga, saya dengar tadi sudah melakukan apa tadi Bang? Eh, Sudah Tadi melakukan itu sudah melayangkan, somasi secara lisan iya, dan melayangkan, akan melakukan melayangkan somasi secara tertulis. Oke, kemarin itu waktunya informasi. kalau kalau nggak Kita salah 7 tentu hari ya Bang ya? Iya betul, 7 hari. Oke. Nanti terakhir hari Kamis. Oh, hari Kamis. Siap, siap, siap. Haha. Masih ada waktu. Ini kalau kira-kira Bang Aib kira-kira mau berkomunikasi dengan Roy Suryo seperti apa ya supaya dia tahu bahwa ternyata ada tokoh Lampung yang mensomasi dia gitu. Karena orang ini kayaknya merasa percaya diri terus dan tidak merasa bersalah. Kira-kira apa gitu? Apa teman-teman dari Banten yang kebetulan warga Lampung akan terjun ke lapangan untuk melakukan demonstrasi atau sikap apa yang barangkali selain apa yang dilakukan oleh teman-teman hukum dan teman-teman mahasiswa, sikap-sikap apa yang bakal dilakukan atau cuma sekedar ya sudahlah kita nggak usah lanjutkan karena bukan sesuatu yang substansial gitu. Atau akan mengawal ini terus Bang Aib? ya barangkali kita tetap teman-teman yang khususnya yang ada di Banten, kalau Ya, dari Lampung akan terus kita kawal sampai ya, Prof. Suryo betul-betul mengklarifikasi dan meminta maaf, ya, ya, ya. meminta maaf khusus yang lulusan Lampung. Adapun proses prosedur lain, proses Ya. hukum sebagainya kita serahkan pada ahli-ahlinya. Karena teman-teman kita juga banyak yang ahli di bidang hukum Oke. lah di apa itu. Bang Aib, boleh nggak dapat informasi sebenarnya diskusinya Bang Aib dengan teman-teman warga Lampung yang di Banten ini dalam momen apa? Apakah seperti di masjid-masjid atau di majelis taklim atau cuma by telepon, grup-grup WA? Seperti apa mengkoordinasikan dengan kami warga Lampung yang kebetulan tinggal di Jakarta, di Banten, di Tangerang, di mana-mana ini merasa tersinggung. Boleh dibocorkan kepada masyarakat sehingga kok terlihat sekali ini kompak banget gitu. Ya kan di era sekarang era digital, Pak. Oke, lebih ke Jadi digital. mudah saja kan, Heeh. mau di WA grup kan. Kita Hmm. begitu ada berita ini kan langsung dan itu muncul Iya. dan itu menjadi diskusi kita kan, bahan diskusi kita yang tentu eh, semua rata-rata alumni merasa Iya. keberatan dengan pernyataan itu, ya. Jadi sekarang ini informasi apapun sekecil apapun pasti langsung nyampe, walaupun saya ada di Banten Selatan kan, di Betul. ujung ujungnya Banten gitu, di pinggiran gitu kan, Iya. itu pasti nyampe gitu. Itu Bang. Bang Aib sendiri dapat informasi untuk keluarga di Lampung ada nggak yang punya respon bahkan yang cukup signifikan menurut Bang Aib? Gimana Bang? Ada nggak informasi yang Bang Aib dapatkan dari warga yang ada di Lampung gitu? Misalnya keluarga nelpon, ada kabar, itu si Roy Suryo kayaknya kalian yang dekat dengan Jakarta kalau bisa turun dah atau gimana? Ada nggak dapat informasi dari Lampung langsung? Ya dari rekan-rekan aja, Oh, rekan-rekan rekan-rekan aja. ini yang bener aja nih, Roy Suryo katanya udah menyinggung perasaan kita Hmm. sebagai alumni Lampung, Ya, warga Lampung. Gimana harus seperti apa kita ini kan gitu ya. Ya itu, tentu kan setiap orang berbeda pandangan, berbeda persepsi dan berbeda tindakan dan dukungan ya.
Nah, Nah, itulah ada yang berbeda nggak ada dengan yang Bang Aib dan teman-teman ini? Artinya yang tidak sepaham sehingga terjadi diskusi yang ya, dinamis. ya namanya manusia kan pasti ada perbedaan saja, tapi Oke. tidak banyak. Lebih banyak yang mereka merasa tersinggung, Pak. Gitu kan, pasti. Ya, Oke. Iyalah, biar dan sebenarnya bukan cuma atas nama Lampung ya, juga, ini jadi pelajaran buat daerah-daerah lain ya, begitu ya, Bang ya? betul, betul bang, Betul. betul bang. Ya. Itu besok teman-teman mahasiswa Hmm. jadi ke Mabes Polri, Bang Angga, atau gimana mereka itu ya? Iya, jadi kita kan tidak terlalu berkoordinasi ya. Ya. Jadi mereka berjalan sendiri, kami dari alumni ya, Mm-mm. itu akan melakukan somasi. Nah, kita akan melakukan 7 hari besok ya. Kita sudah kumpulkan ada beberapa elemen yang akan mensomasi Roy Suryo, Hmm. ya kan? Oke. Jadi yang tadinya tadi banyak elemen kita sudah gabung-gabungkan, ya kan? Kemungkinan akan ada 3 elemen yang akan mensomasi Roy Suryo. Wow. Boleh Di bocorkan? hari, iya ada beberapa, ada dari alumni-alumni Lampung, ada dari alumni-alumni Unila, Mm-mm. ada dari para advokat-advokat yang dari Lampung. Nggak nyoba ke anggota DPR atau bupati ikut merespon juga barangkali, Bang Angga? Ya belum. Kalau misalnya kalau sampai ke sana ya, Ya. kita kan ini masih di seputaran Jakarta dan sudah merambat ke Banten nih, Ya. ya kan? Terus nanti di Lampung sendiri ya kan, mereka juga sudah mulai bergerak ya kan, tapi karena kami tidak menggerakkan siapa-siapa, Ya. jadi mereka secara sendiri-sendiri Iya. pergerakannya. Iya. Karena yang disenggol bukan hanya segelintir orang, Iya. tapi semasyarakat gitu loh. Betul. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kalau misalnya ternyata ada masyarakat-masyarakat yang Iya. merasa ya tersinggung, ya mereka secara apa berjalan sendiri ya Mhm. untuk membuat ya aksi-aksi mereka sendiri-sendiri. Ya. Tidak kita komandoi apa-apa. Dan jujur jujur Bang ya, itu terjadi di subscriberku. Itu banyak betul subscriberku ternyata orang Lampung gitu. Termasuk ada beberapa Hmm. teman-teman mahasiswa, Bang. Boleh nggak? Aku kemarin ada lihat Abang itu podcast dengan ternyata alumni dari Lampung. Dia advokat yang udah berapa kali. Boleh nggak? Kami juga ada atas nama aktivis yang kepingin mengutarakan isi hati kami terkait pernyataan dari Roy Suryo itu, kami di podcast. Udah kita undang di podcast teman-teman mahasiswa gitu Nah, kan. ini Ini kan kapan tuh Bang ya? ya jujur ini banyak nih yang WA aku tuh banyak. Bang Bill, jujur aku terima kasih banget. Ternyata hanya Bang Bill YouTuber yang mau membicarakan ini gitu ya. Kita kan bukan cuma dalam konteks karena kebetulan aku selama ini punya punya semacam pembahasan di YouTube yang mengkritik Roy Suryo dari sisi isu politik ya. Enggak, bukan cuma soal itu. Tapi memang ternyata masalah Roy Suryo ini diikuti oleh banyak kalangan gitu kan, terutama teman-teman dari Lampung ini tadi. Padahal aku mengira secara eksplisit sebenarnya nggak ada yang berlebihan sih yang dilakukan atau yang pernyataannya si Roy ya dalam konteks ketika dia merendahkan Bang Freddy namanya. Tapi ketika aku diberikan pencerahan sama Mbak Yunita waktu malam lalu, ada gestur di sana. Dan jangan melihat Roy Suryo malam itu saja, lihatlah dari setiap dialognya dia ketika dia nanya membunuh karakter orang. Hey, lo bukan UGM, lo nggak punya legal standing. Wah, lo bukan. Jadi kita nggak boleh a history. Jadi aku anggap, iya juga ya, menarik juga ya. Ternyata pantas aja kayak Bang Angga merespon itu, teman-teman mahasiswa merespon itu, ada Bang Aib juga merespon itu, sekelas Ibu Yunita juga ya, yang menurutku aku kira beliau ini orang yang berpikir terbuka, tidak akan terjebak, pun juga punya pikiran yang sama. Ternyata benar juga gitu. Tapi
tetap kita butuh ada gerakan yang konkret. Nah, aku tunggu nih Bang Angga yang ya anggap gerakannya Bang Angga ini sudah mewakili Bang Aib dan kawan-kawan ya yang nggak mungkin terjamah sampai ke wilayah yang lebih teknis. Tapi apapun itu, Bang Angga sebenarnya dengan mahasiswa itu mewakili orang Lampung sekaligus mewakili kita nih, ya kan? Mewakili, oh ini benarlah kita mendapat orang-orang yang bisa memberikan pencerahan. Nah, ini konkret nih Bang. Ini konkret, pertanyaan penting. Kalau seandainya kemudian ada pertemuan dengan Roy Suryo atau minimal Roy Suryo mengeluarkan pernyataan, dia cuma sekedar memberikan klarifikasi bahwa dia tidak bermaksud menghina bla bla bla, tapi dia orang paling gengsi Bang. Dia tidak akan minta maaf. Ada sikap Bang Aib dulu lah sebelum ke Bang Angga. Kayaknya Bang Aib deh. Dia cuma sekedar, oh enggak, ya aku yakin nih orangnya pasti begitu. Enggak, itu enggak salah, itu konyol, itu kalian berpikir begitu. Bang Aib maunya gimana itu diselesaikannya? Ya, kita kan pasti satu suara lah dengan teman-teman yang lain. Ya, Ketika dia misalnya gengsi untuk minta maaf, tidak mau mengklarifikasi, tentu eh, rekan-rekan yang ahli hukum lebih paham lah. oke. Langkah selanjutnya seperti apa, Ya, ya, konkretnya seperti apa. Karena bagaimanapun ketika orang punya kesalahan, ya harus ada permohonan maaf, ada apa ya, namanya, eh, ketika kita ada sebab ada akibat, pasti seperti itu. ya, Ya, akibatnya apa? Nanti akan ketahuan. Tentu karena pergerakan ini kan tidak dikoordinir oleh siapapun, kemudian kita dalam hal ini kan punya respon yang sama. Pada saat nanti ketika Rasulullah yang masih kekeh seperti itu, ya, ya, dia tidak mau minta maaf, saya yakin nanti ada satu sikap yang sama. Mudah-mudahan nanti ya masyarakat Lampung termasuk alumni Lampung, ya, dan itu akan kita ketahui. Saya belum berani menyatakan apa yang tindakan selanjutnya karena ya, ini kan bukan sebuah pergerakan yang diorganisir. ya, Saya pun tidak tahu Mas Angga nanti ke depan seperti apa, karena ya, jelas saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya, ya, merasa tidak nyaman, ya. sakiti sebagai alumni. Gitu Bang. Wah, Bang keren. Billy. Bang Ya, Angga, kan? bisa Nah, dikonkretkan oke. apa langkah ini? Ini Bang Nah, Aib Bang Angga menyerahkan ya. ke Bang Angga nih. Iya. Jadi, Dia ahlinya Bang. Soalnya Bang Andi ahlinya. Iya, 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 iya. jadi gini, langkah pertama kita kemarin kan sudah kita somasi secara lisan, Oke. ya, Ya. yang sudah mendapatkan sekitar 270.000 viewers ya, Iya. yang Menuju di 300.000 itu waktu itu ya, betul, betul. sampai 300.000. Iya. Nah, yang kedua, kalau ternyata dari 7 hari itu ternyata tidak ada respon juga dari Roy Suryo, Iya. maka kita akan melakukan somasi secara tertulis. Oke. Kita pisahkan dulu ya. Betul, Ini betul. pergerakan kami ya di alumni Lampung. Iya. Kalau pergerakan mahasiswa kan mereka kan Beda. mewakili masyarakat Lampung. Iya. Ini di alumni Lampung. Nah, kemudian setelah setelah somasi ini ya Hmm. belum ada tanggapan, berarti kita akan somasi yang kedua. Empat hari aja Bang Bill. Oh ya, jangan Jadi lama-lama. Hmm. 4 hari. Jadi nanti somasi dua. Setelah somasi dua ternyata tidak ada pergerakan juga, maka kami akan melakukan gugatan secara perdata. Wow. Nah, jadi ya yang Hmm. kita somasi bukan hanya Roy Suryo, Oke. yang Nambah kita lagi nih. somasi bukan hanya Roy Suryo, tapi ya dari penayangnya Oke. dan juga nanti dari lembaga yang mengawasinya. Oke. Nah, jadi kenapa si Roy Suryo ini terus yang ada di TV gitu loh? Iya, iya, iya. Harusnya sudah dicekal. Betul, betul. Sudah ngomong yang nggak benar, Hmm. sudah bertingkah laku nggak benar, Iya, sudah ini lagi segala macam, iya, tapi terus dipakai, iya, terus di ini kan harusnya kan dicekal. iya. Dan harusnya lembaga pengawas ya juga melakukan Hmm. pengawasannya terhadap apa? Penayangan ini. Iya. Itu.
Itu yang sudah kami pikirkan ya. Mhm. Kami pikirkan dan nanti tinggal tunggu tanggal mainnya di tanggal hari Kamis. Oke. Hari Gitu Bang Kamis. Dul. Jadi Oke. nanti kita akan ngobrol lagi hari Kamis nih. Iya, 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 iya. Sekarang hari Selasa. Ya, Kita apa hari Kamis nanti kita ngobrol lagi iya, ya. iya, Kita akan tunjukkan dan nanti ya kita sudah mendapatkan kemarin alamatnya Roy Suryo. iya. Kita juga sudah mendapatkan nomor teleponnya Roy Suryo. Jadi Alamatnya nanti bukan berarti mau keroyok ke rumahnya kan, Bang? Maksudnya mau ya kirim loh, panggilan. itu Oke. kan mainan preman kalau kita kan. Iya, iya, iya. Enggak lah. Iya, 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 betul. Jadi sekarang yang kita lakukan kita jalur hukum, Iya, paham, siap. pakai jalur hukum ya Iya, kan, karena hukum adalah panglima di negeri ini. betul. Ya, jadi Cocok. kita pakai jalur hukum dengan cara-cara yang beradab karena Iya, kita memang orang-orang yang beradab. iya, Bu- Bukan cara-cara seperti menggeruduk iya, atau ya itu nggak akan kita lakukan. Kita akan pakai cara-cara yang elegan. iya, Dan nanti kalau ternyata dari dua kali somasi itu belum ada tanggapan juga, ya berarti kita harus masuk ke ranah hukum. iya. Nah, oke. Nah, Bang Aib, kalau ada kemudian keadaan atau situasi dengan dalam tanda kutip kemarahan Bang Aib sendiri misalnya, tentu marah dalam arti yang positif ya, bukan marah Ya, gaya-gayanya mereka. Di hadapan Anda ya. sudah ada Roy Suryo dengan gayanya yang memang betul-betul tidak akan pernah meminta maaf dan orang paling ngeles. Tentu Abang Aib sangat sadar itu, tahu itu. Kira-kira redaksi apa atau ungkapan seperti apa yang Bang Aib akan sampaikan ke beliau? Ya, kalau memang beliau seorang yang cerdas, Hmm, orang yang pintar, hmm, berat, tentu harus menyadari itu ya, sebagai manusia yang sudah membuat ketersinggungan terhadap orang ah, lain. Saya pastikan bahwa Tuhan saja memaafkan, ya, ya kan? ya, Tuhan saja akan memberi maaf ya, dan tentu Roy Suryo sebagai makhluk Tuhan harus ya, punya punya rasa itu. Dia ya, harus punya rasa malu atas kesalahan. Ya, ya, Tuhan tidak akan memaafkan kalau dia tidak minta maaf. Karena kalau kita menyakiti sesama manusia harus minta maafnya ke manusia bukan kepada Tuhan. ya, ya, Begitu Bang Bill. ya, Jadi kalau Roy Suryo belum minta maaf ke kami alumni Lampung, warga Lampung, dia nggak ya, akan dimaafkan. Jelas itu. iya, iya, Ya, iya, sampai kapanpun dia akan berdosa karena menyinggung warga Lampung ini kan bukan 100-200 orang, Bang. betul, Ditambah dengan para alumni yang dari Lampung yang tersebar di wilayah Indonesia ini. Luar iya, biasa. Makanya itu tadi akan saya sampaikan. Kalau Anda iya, ini orang yang pintar, yang cerdas, yang beragama, tentu Anda harus menyadari bahwa Anda salah dan telah menyinggung perasaan kami selaku hmm. alumni Lampung dan orang Lampung tentunya. Kira-kira gitu begitu, Bang. Woi, aku nggak bayangkan itu kalau sudah berhadapan Bang Aib ini kan kayaknya sangat sangat bijak ketemu sama orang yang memang mulutnya comber tuh luar biasa. Serius, serius, serius. Aduh, memang susah dari Ya, Bang. luar biasa, luar biasa. Bang Angga yang kayaknya nggak mampu dah, nggak bisa dia mau bicara pelan-pelan sudah itu. Bang, coba Bang, Abang gambarkan dulu kalau Abang berjumpa dengan si Roy Suryo itu, Bang Mas Roy. Karena kemarin Abang tuh marah-marah, "Hey Roy, lo ya, gue somasi." Ini dia sudah di hadapan Bang, dan ini orangnya ngeles minta ampun, kan Jadi gitu. kalau saya, Ya, heeh, cuman satu yang saya lakukan, Roy, ya, kau mau minta maaf atau enggak? ya, ya. Kalau kau nggak mau minta maaf, ya kan? Mau panjang, mau pendek, Roy. Ya, Ya. saya gitu. Mau panjang atau mau pendek, Roy? Ya kan? Tergantung kau. Jadi, jadi gimana? Kalau kau tak minta maaf, Roy, ya Ya, kan? Berarti kau mau panjang. ya, Kalau kau minta maaf, ya kan? ya, Mau pendek, ya kan? ya, Tinggal di apa ditayangkan ya ya, ya, kepada seluruh warga masyarakat Lampung bahwa Roy Suryo sudah minta maaf. ya. Kan
seperti itu. Ya. Kalau ternyata dia nggak mau minta maaf, berarti mau panjang. Panjang urusan. Karena Iya, kita advokat ini kerjanya tiap hari ya, itu di pengadilan, di iya, kantor iya, polisi. Ya kan, itu iya, yang kerjaan kita. iya, iya, iya. Ujung-ujungnya Bang, Roy Suryo panggil Abang jadikan dia sebagai kuasa hukumnya Abang nanti. Karena dia banyak sekali urusannya banyak musuh kan. Oh, Ini pertanyaan untuk dua orang ya, untuk Bang Aib dan juga Bang Angga ya, yang berkaitan dengan ini. Bagaimana mau meyakinkan ke publik, terutama meyakinkan kepada orang yang membela Roy Suryo bahwa yang Abang Angga, Bang Aib dan aku termasuk teman-teman mahasiswa dan juga warga Lampung yang kemarin merasa tersinggung itu, bagaimana mau meyakinkan benar-benar ke publik bahwa kita sedang tidak memprovokasi, kita sedang tidak meracuni publik, kita sedang tidak membuat framing jahat tentang Roy Suryo. Enggak, kita sedang berjuang apa adanya dan benar adanya. Nah, penjelasan konkret seperti apa yang membuat orang, iya juga ya, kayaknya gue harus ikuti juga gerak langkahnya Aib dan juga Angga ini gitu. Coba barangkali mungkin diawali dari Bang Angga dulu, baru Bang Aib nanti bantu. ya. Jadi gini, peristiwa Roy Suryo menanggapi Freddy Damanik, Ya, ya, itu merupakan salah satu yang sudah terjadi, ya, kan sudah terjadi. ya, Dan yang merasa ya, bukan cuma Angga pribadi, bukan cuma Angga pribadi, ya, karena Angga pribadi ya hanya sebagai ya, orang yang mungkin ya kan melakukan somasi kepada Roy Suryo melalui lisan saja awalnya. Nah, setelah itu ya, ternyata didengarkan kepada warga masyarakat Lampung, kepada senior-senior ya kan, tanpa ada yang melihat apa yang Angga lakukan ya. Jadi potongan 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 yang Roy Suryo katakan itu tersebar di Lampung. Tersebar juga ke seluruh Indonesia. Karena zaman ini kan zamannya digital. Nah, ketika diperdengarkan kepada orang-orang, ya, apakah itu masyarakat Lampung, apakah itu alumni Lampung, ya, mereka merasa kok gitu ya. Hashtag ya kan, ya. hashtag. Kalau saya lagi ini hashtag. Memang kenapa kalau Lampung? Ya, Memang kenapa kalau Lampung? oke. Jadi itu yang kita pertanyakan kepada Roy Suryo. Roy, kenapa? Apa masalahnya sama Lampung? Ya, Apa engkau merasa kecewa sama Lampung? ya, Apa engkau merasa dikecewakan sama Lampung? ya, Apa engkau merasa pernah disakiti sama Lampung? Ya ya, kan? Atau engkau merasa Lampung itu kecil, ya, ya kan? ya, Universitas Lampung, ya kan? Lulusan-lulusan Universitas Lampung yang ya, notabene adalah alumni-alumni juga yang berkecimpung, ya. ya, Bukan hanya di Lampung saja, tapi sudah menasional juga. ya, Tokoh-tokoh dari Lampung juga sudah menasional. ya. Alumni-alumni dari Lampung juga sudah menjadi tokoh-tokoh nasional. Ada Pak HM Prasetyo, mantan Jaksa Agung. Ada Bang Habibur Rahman, Oh iya, Bang ya, Habibur Rahman ya, DPR ketua RI, betul. ketua Komisi 3, Mm-mm. ya kan? Ada juga Bang Bustomi, Iya, DPD dari Lampung, ya kan? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak, ya kan? mm-mm. Apa mereka menyakiti kau, Roy? Iya, Ya kan? Coba saya tanya sama Roy. Nggak pernah. mm-mm. Bahwa kami ini orang-orang dari alumni Lampung, ya, sebenarnya ya tidak ambil pusing masalah Iya, Pak Jokowi iya, atau ijazahnya Pak Jokowi. Sudah ada yang namanya sistem hukum. iya,
Bahkan UGM sudah menyatakan Hmm. dan sudah mengkonfirmasi, ya kan? Hmm. Nah, kenapa ya kami disenggol sama Roy Suryo, Ya. ya kan? Terus kenapa kalau kami Lampung? Kenapa? Iya. Itu yang jadi pertanyaan kita, kenapa Roy? Kalau Mm-mm. kami ini dari lulusan Unila atau Ya. dari lulusan Lampung, kenapa? Iya. Itu yang mau saya tanyakan, dan itu terasa bukan cuman saya secara pribadi, Iya. tapi terasa juga kepada warga masyarakat, Mm-mm. kepada alumni-alumni yang lain. Mm-mm. Pergerakan-pergerakan yang terjadi sekarang ya Mm. bukan karena apa saya yang ini, enggak. Iya. Sendiri-sendiri kok, kayak Bang Aib saya tanya, Bang Aib, gimana perasaannya Bang Aib? Iya. Ya, pastilah ini kita ngebelain Lampung. Hah? Iya. Kok sama sama saya? Saya Iya. bilang, kok sama? Padahal Bang Aib jauh ke sana. Ya kan Mm. perasaannya sama. Iya. Yang bisa merasakan ini kan kami kami alumni-alumni dari Lampung kok disenggol sama Roy Suryo. Itu mereka punya feel namanya, harga diri. Itu sangat dipegang sekali oleh mereka. Iya. Jangan salah loh, Lampung itu tersinggung aja. Tadi Bang Angga tadi, kenapa harus Lampung? Iya. Gitu kan? Ada apa dengan Lampung? Saya setuju sekali dengan Bang Angga. Jadi itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Saya sendiri begitu lihat berita Rasul, ya saya, emang kenapa? Saya Iya. kan lulusan Lampung juga, kenapa? Iya. Gitu. Nah tentu eh, tanpa harus diyakinkan, rekan-rekan itu sudah punya pernyataan persepsi yang sama. Gak Iya. harus saya pengaruhin, gak harus, ayo kita bareng, enggak Iya, Bang. betul. Jadi begitu sama kayak Bang Angga, saya tanya gimana. Nah itu menjadi bahan diskusi dan punya persepsi yang sama bahwa semua alumni Lampung, Iya. kemudian warga Lampung merasa tidak baik-baik saja dengan pernyataan Rasul. Iya. Dan kami menyatakan ini tidak ada kaitannya, hubungannya dengan persoalan dia dengan ijazah Pak Jokowi Iya, yang sedang betul. ramai diberitakan. Tapi ketika menyatakan menyenggol Lampung, nah kita, waduh ini kurang bagus ini, ya, dan ini membuat hati kita tersakit. Itu tentu begitu Bang. Iya. Jadi jangan jangan dikaitkan ketika kita memprotes, kemudian Bang Angga Musomasi ada kaitan dengan masalah yang dia hadapi sekarang. Tidak ada, kita Iya. sama sekali tidak ada. Ya, bangkit dengan sendirinya, muncul dengan sendiri perasaan merasa kita tersakiti dan di, ya namanya ketika kita diolok-olok, oh Lampung, Lampung, waduh. Walaupun saya asli Banten, Pak. Asli Banten, Iya. tapi karena saya ini jebolan Lampung, saya ini bisa begini karena saya kuliah di Lampung. Iya. Saya merasa terpanggil. Itu Bang, Iya. kira-kira begitu Bang. Keren. Ah, ini anu juga sebenarnya ya, Bang ya. Kalau seandainya waktu itu Roy Suryo ketika Bang Freddy mengatakan bahwa bla 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 bla, terus dia langsung cuma bilang, Anda bukan UGM, S1 Anda di luar UGM. Pokoknya Anda nggak boleh dibilang nggak bisa, lo salah. Tapi tidak menyebut redaksi Lampung, barangkali hanya menjadi keramaian dan kemarahan orang yang secara umum, tapi tidak spesifik. Tapi begitu dia bilang, wah Lampung, bukan UGM Lampung, ya kan gitu. Itu kayaknya akhirnya membuat hasrat orang Lampung. Nah, orang Ya. Lampung ternyata di belakangnya juga ada orang lain gitu, dalam artian orang-orang di luar Lampung itu pada marah. Nah, ini aku buktikan lagi ya, pernyataan dari banyak teman-teman ya. Kita dengarkan baik-baik. Ini banyak Ambil, sekali. ambil. Ya, ya, gimana? Tambahan, Ah, tambahan sedikit. ya, ya, silakan, silakan, silakan. Bang Freddy itu Ya, lahirnya di Siantar. ya, betul, betul. Jadi dia bukan orang Lampung. Iya, Kenapa Pak Roy Suryo itu, ya kan, iya, Bung Roy Suryo itu menyatakan bahwa Freddy itu Lampung. Nah, iya, kan kontradiksi. iya, Kontradiksi, padahal dia kan namanya sudah terlihat bahwa beliau ini ya kan bukan orang Lampung, iya, tapi orang dari Sumatera sana.
Sumatera Utara alias Iya, orang Batak, ya kan? betul, Nah, betul. kan ya, ketika ditunjuk-tunjuk bahwa kamu ini Lampung, Iya, bukan. Terus kalau kalau misalnya yang Lampung kenapa? iya, Itu yang jadi pertanyaan pertanyaan besar kita kan? iya, Pertanyaan besar kita. Ya, apakah dia sedang merendahkan? Apakah dia sedang mengkonfirmasi? iya, Apakah dia sedang mengolok-olok? betul. Jadi ketika penerimaan penerimaan masing-masing orang, ya, Iya, kan kan setiap orang berhak untuk menyimpulkan, iya, ya kan? Nah, ada penerimaan-penerimaan, oh, ini sedang mengolok-olok, iya, oh, ini sedang merendahkan, iya, oh, ini sedang mengkonfirmasi. iya, Oh, nggak ada. Ya, itu wajar. Tapi kalau kami ini ya kan, melihatnya dia sedang merendahkan. iya, Dia sedang mengolok. Itu yang kami tangkap. iya. Terima kasih. Ya, betul ya. Nah, ini akhirnya kita eh pembicaraan kita juga direspon banyak sekali orang ini kan. Ini nih Ratu Biru. Roy itu terlalu sombong karena mulut badan binasa. Roy akan binasa sampai akhirat karena fitnah yang dia ciptakan. Ya. Nah, dipertegas lagi sama Bang Martinus Sindangga bahwa Freddy Damanik itu orang Batak, kelahiran Sumut Siantar. Daygood, menurut saya ada sikap elitisme dari Roy lulusan UGM, pasti hebat, pintar, dan lulusan pendidikan Lampung lebih rendah. Nah ini, akhirnya kan ada orang yang menggambarkan demikian nih. Makasih Daygood ya, dapat informasi lagi. Oke, DJ Indonesia masa ada apa ini? Satu, dua, tiga, woi. Apa stop? Jangan memecah belah loh ya. Saya sudah ingatkan. Aduh, aku nggak ngerti maksudnya. DJ. Arik Giovanni Putri, DJ kamu benar dari Indonesia. Oke, lagi berantem ini. Ini yang setuju dan tidak setuju lagi marah-marah nih di grup. Roy Suryo telah merendahkan masyarakat Lampung terkhusus mahasiswa Universitas Lampung. Ini Yuda Situmorang. Nota Situmorang apakah Lampung? Bukan kan? Artinya apa ya? Ada orang yang kemudian merasa terpanggil dengan situasi dan kondisi ini. Oke, Bang Angga dan juga Bang Aib, ini tentu banyak sekali ya yang berkomentar di kolom chat. Nanti teman-teman atau Bang Angga dan juga Bang Aib bisa lihat komentarnya setelah siaran ini. Tapi coba kita konkretkan. Intinya kan besok teman-teman mahasiswa turun ke lapangan, minimal melakukan aduan masyarakat dan berharap ada respon dari Roy Suryo. Sementara Bang Angga sendiri rencananya hari Kamis akan melakukan somasi. Tapi kalau seandainya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa besok itu kemudian mendapat respon dari Polri, itu kan juga tidak langsung hari itu juga ya, ada respon dari Roy Suryo. Biasanya ada proses entah apakah masih pemanggilan atau seperti apa itu, karena itu kan aduan masyarakat. Gimana tuh Bang Angga? Kira-kira Ya, kalau yang apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu? ya, jadi setiap setiap masyarakat, ya, Ya. siapapun dia Mm-mm. itu punya persepsi masing-masing. Silahkan. Oke. Dan punya jalannya masing-masing, dipersilahkan juga. Oke. Dan jadi apa, kalau dari kami yang alumni-alumni Lampung Ya. itu, kita mau mencoba pertama dulu untuk Roy Suryo bertabayun. Ya. Kita pengen tahu dulu apa yang dia lakukan, apa yang dia klarifikasi. Ya. Setelah itu dia minta maaf. Oke. Kalau ternyata tidak ada, ya kita tempuh jalur hukum. Oke. Nah, ya kalau misalnya, kalau tadi kan Bang Aib juga sudah menjelaskan tentang konsep ketuhanan Ya. dan lain sebagainya, kan? Konsep dosa dan lain Iya. sebagainya. Yang memang Bang Aib ini lebih tinggi makomnya. Ya, 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 ya. Jadi, jadi kalau saya apa, secara kita dari pergerakan yang kita lakukan di alumni-alumni Lampung, Ya. kita akan lakukan itu. Nah, kita tinggal tunggu
apa responnya. Ya. Apa ya, kita nggak bisa berandai-andai, wah ternyata nanti nggak akan dia minta maaf, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita dihukum, kita sudah apa di wilayah hukum ini ya kan, kita Iya. sudah memberikan sesuatu jalan keluar juga. Mm-mm. Jalan keluarnya apa? Kalau dia tidak mau masuk ke ranah hukum, ya tinggal dia minta maaf. Iya. Itu jalan pendeknya. Kalau jalan panjangnya, ya dia nggak minta maaf, nggak apa-apa. Iya. Ya kan, kalau misalnya dia nggak minta maaf, ya tinggal kita masuk jalur Iya. hukum. Maka Gitu Bang Bill. Jadi, maka akan berseri-seri kita punya podcast ini, Bang. Iya, karena kita butuh Ya. butuh karena begini loh, ini udah terlanjur kita share di ruang publik. Maka teman-teman Oke. subscriber dan juga penontonku itu banyak juga yang nanya, Bang Bil, gimana kelanjutan Lampung? Padahal dia bukan orang Lampung, tapi artinya begini, karena ada pendidikan hukum di sini, pendidikan politik dan pendidikan sosial gitu. Begitu kan, Bang? Ya gitu. betul, Bagus betul, juga betul. sih kalau Dan panjang, kalau ini dia memang suka panjang gitu. pelajaran. Iya, iya. Akan menjadi pelajaran, Iya, betul, pelajaran betul. untuk siapapun yang bicara di ruang publik ya, Iya. harus memperhatikan etika. Iya, betul, betul. Etikanya harus ada. Iya. Kan ada etika, etika Iya. berbicara, etika menanggapi orang, ya Iya. kan? Nggak serta-merta kalau misalnya dia ini terus dikatain Iya, atau dijelekan. betul. Bahkan kemarin di apa dua sisi atau apa ya, saya kemarin itu ngelihatnya juga ya kan. Iya. Ade Armando itu bilang dosen inilah dosen itu. Iya. Aduh, saya bilang, kok gini ya? Iya. Pembicara-pembicara ini kok begini? Iya. Kenapa? Ya kan? Dan yang jadi permasalahan ya, kenapa tidak ada rules? Ya kan? Iya. Coba coba lihat ya. Ketika ketika mereka berbicara di Rossi, Iya. ya kan di Rossi, ya kan, dengan berbicara di apa perdebatan-perdebatan seperti itu berbeda sekali. Iya. Ya kan? Ada ngerem-ngeremnya, ada Iya. ininya, tidak sampai menjelek-jelekan, tidak sampai me- apa merendahkan, Iya. ya kan? Ini harusnya penyiaran Indonesia, Iya. ya, penyiaran Indonesia harus yang punya etika-etika seperti itu. Iya. Kan ini tugasnya, kan ada lembaga yang bertugas Iya. untuk ini, yaitu KPI. Makanya tugasnya Abang Makanya nanti itu, bakal merambat sampai tidak hanya Roy Suryo ya, sampai termasuk juga lembaga penyiaran juga gitu. yes, Ya, betul keren sekali berarti. Bang Gil. Iya. Keren, keren. Sebaiknya jadi Ya, pelajaran juga. mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah. Iya. Iya. Oke, Bang, aku butuh ini karena kita udah di 1 jaman ini, dia menit ke 59, artinya beberapa detik sudah di hitungan 1 jam. Aku minta semacam tanggapan akhir dari Bang Aib sekaligus memberikan closing statementnya, sekaligus ada arahan dan petuah-petuah lah, apalagi beliau ini kan tokoh, sudah pakai kopiah begini berarti kelihatan banget dia punya nilai kesantrian gitu. Monggo, silakan. Beliau ini ulama Banten. Kita butuh untuk kemudian memberikan pencerahan dan nanti juga disambut langsung closing statement dari Bang Angga. Kemudian kita akan akhiri. Kita tunggu besok. Silakan Bang Aib. Baik, Bang Will, Siap. Bang Angga ya. Tentu apa yang terjadi ini bukan suatu kebetulan, Ya. ya. Bukan suatu kebetulan. Tetapi eh, ketika ini sudah terjadi, maka ada harus kita ambil titik akhir dan solusi, ya Ya. kan? Eh, apa yang tadi ditawarkan oleh Bang Angga, yang disampaikan oleh Bang Angga tadi, tabayun. Jadi Ya. Roy Suryo mengakui kehilafannya, mengakui kesalahannya, disampaikan ke Ya. publik semua. Tentu ini akan membuat kita menerima, oh berarti benar dia melakukan sebuah kesalahan. Ya. Tapi sebagai manusia biasa, kalau dia masih tetap kekeh ya, masih tidak mau minta maaf, tentu manusia biasa kita punya jalur-jalur hukum yang harus kita tempuh ya. Ya. Manusia kan
tidak akan selesai di situ. Ya. Ya. Inilah yang harus kita ambil bahwa setiap peristiwa Ya. selalu ada hikmahnya, selalu ada Mm. pelajaran yang harus kita ambil bahwa di dalam berucap berkata Ya. harus berhati-hati, ya Ya. harus berhati-hati, jangan sampai ada ketersinggungan, ya inilah. Tetapi ya mudah-mudahan ini sebuah pelajaran yang berharga juga buat semuanya, jangan sampai terjadi lagi Iya. Roy Suryo berikutnya, Iya. ya jangan menyinggung etnis, menyinggung daerah, apalagi menyinggung alumni-alumni perguruan tinggi yang kami juga tersinggung. Iya. Seolah-olah alumni Lampung tidak ada apa-apanya. Ini mudah-mudahan didengar oleh semuanya, Iya. ya jangan sampai kita saling merendahkan lah Betul. antar kampus, antar alumni atau antar daerah. Iya. Itu barangkali Bang, mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Iya. Itu aja Bang. Siap, makasih Bang Aib. Silakan Bang Angga, mungkin langsung ditambahkan dengan closing statement-nya. Saya simpel aja, Ya. ya. Suryo, kamu mau panjang atau mau pendek? Kalau misalnya mau pendek, Iya, ya, iya, iya, iya. langsung minta maaf kepada kami semua, Iya, iya, iya. ya, dan silakan mengklarifikasi, Iya. ya kan, melalui apa? Melalui sosial media, Iya. ya, apakah melalui YouTube atau apa? Iya. Kami akan terima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Kalau Anda minta maaf, Iya. tapi kalau ternyata Anda tidak minta maaf, ya berarti Anda mau panjang. Iya, iya, iya. Mau panjang, ya kami punya segala hal yang berkaitan dengan apa yang sudah Anda lakukan. Iya. Dan pastinya kami akan lewat jalur hukum. Iya. Nambah Nah, lagi karena ini. kami ini orang-orang yang beradab. Iya. Kami ini orang-orang yang baik-baik. Kami ini adalah orang-orang yang bisa menghormati orang lain. Kami akan lewat jalur hukum. Mungkin seperti itu Bang Bill. Iya. Ya, kalau ternyata sampai dengan hari Kamis tidak ada permohonan maaf tersebut, maka kami akan melakukan somasi secara tertulis. Aduh. Dan sekarang sudah ada 3 elemen yang akan melakukan somasi kepada Roy Suryo. Iya. Nanti ya akan kami kirimkan ke rumahnya Roy Suryo, juga kami akan WA Iya, iya, iya. Roy Suryo langsung. Iya, Gitu, iya. Bang Bill. Luar biasa. Iya. Baik, Bang Angga. Clear, Bang clear, Aib, terima kasih konkret, banyak. clear, Siap. konkret, Konkret. dan simple. Simple. Simple aja. Kalau ahli Kita hukum ini- begitu, advokat begitu dia. Iya, iya, iya. Langsung nendang. Nendang dia. Terkunci dia. Iya. Oke, Bang Angga, Bang Aib, ya nggak terasa kita udah 1 jaman. Intinya sekali lagi kita tidak ada maksud lain selain kemudian memberikan edukasi, pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan beretika sosial di ruang-ruang publik. Aku berharap Bang Aib dan juga Bang Angga besok-besok mungkin dengan tema-tema yang berbeda kita masih bisa dipertemukan tidak hanya di podcast secara online barangkali. Karena kebetulan kita juga ada di satu daratan ini, aku ada di Jakarta, Bang Angga juga di Jakarta, Bang Aib di Banten. Aku pikir sesekali kita kopi darat sambil sekaligus mungkin kita akan kita akan membincang hal-hal yang lebih substansial dan yang paling penting juga untuk mengawal masalahnya Mas Roy Suryo ini, apakah dengan kisru ini dia mau sadar atau tidak gitu. Tapi lihat dia ini yang udah berkali-kali, ya 2 kali itu berapa kali itu masuk penjara, aku lihat ini orangnya agak bebal juga. Tapi minimal publik kita udah berikan penjelasan dan pencerahan. Sekali lagi, makasih Bang Angga, Bang Aib ya. Siap? Sama-sama. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Oke. aku minta maaf. Ini sebelum kita Ya, bubar, makasih, Bang Bill. aku mau menyapa dulu ini dengan orang-orang yang sudah nongol di sini. Ada Roni, Roy Suryo kurang kasih sayang, perlu dikasih kamplang, terus ditendang ke kandang beruang. Oke. Terus Kemplang Martinus. itu, Ya? kemplang itu makanan khas Lampung. Lampung Jadi itu. kemplang itu seperti Aduh. kemplang itu Siap. seperti Ini kerupuk. juga
Ada komentar dari Ratu Biru, keren banget Bang Angga, Bang Aep. Ya, siap, makasih. Martinus Sinaga, keren Bung Angga. Laporkan Roy Suryo, banyak musuhnya, betul. Daygood, setuju. Ini pengalihan isu dari mana-mana. Roy pasti tidak akan minta maaf karena dia sombong. Mana pernah orang sombong mau minta maaf. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nongol. Lele Wow, terima kasih. Wahyu Saputra, terima kasih. Arik Giovanni, terima kasih. Teman-teman yang udah nongol, minta maaf nggak sempat disapa. Dan yang sudah memberikan komentarnya juga saya ucapin terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Amel Sistiana juga terima kasih sudah mau hadir. Spesial Bang Aep dan juga Bang Angga. Semoga kita semua sehat-sehat walafiat. Demikian, ilal liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz